Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Jazirah dari Prodi PAIA semester 1 akan menyampaikan makalah saja yang berjudul Karakteristik Ajaran Islam. Berikut pembahasannya. A. Islam dan wacana pembaharuan. Dengan semangat Adatul Islam dan memperhatikan beberapa faktor yang menjadi sebab lahirnya pembaharuan pendidikan Islam, maka pada garis besarnya telah terjadi dua pemikiran pembaharuan pendidikan Islam. Kedua pola tersebut adalah: 1. Pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat yang kemudian dikenal dengan gerakan modernis. 2. Pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada tujuan pemurnian kembali ajaran Islam. Golongan pertama adalah golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat, berpandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup yang diakui oleh Barat adalah dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah ala Barat, baik sistem maupun isi pendidikannya. Kedua, golongan yang berorientasi pada pembaruan pendidikan Islam yang berdasarkan sumber Islam yang murni. Menurut Fauzan, secara garis besar ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pembaruan pendidikan Islam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal: kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Faktor eksternal: adanya kontak Islam dengan Barat. Secara mendasar, pembaruan pendidikan Islam menurut Rahman dapat dilakukan dengan menerima pendidikan sekuler modern, kemudian berusaha memasukinya penaklukan Napoleon terhadap Mesir. Setelah menyadarkan dan menggugah umat Islam untuk melakukan perubahan pragmatis umat Islam untuk belajar secara terus kepada Barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa terminimalisir dengan konsep-konsep Islam. B. Islam dan manusia. 1. Manusia sebagai hamba. Manusia adalah hamba Allah. Hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan ubudiyah atau kehambaan. Konsekuensinya, manusia harus tunduk dan patuh pada semua ketetapan Allah. Setiap pengingkaran atau penolakan pada ketetapannya berarti pengingkaran akan ketuhanan Allah. Manusia tidak layak menolak atau mempersoalkan ketentuan Allah. Hamba yang baik adalah hamba yang patuh pada Tuhannya dan yakin bahwa apa yang telah diputuskan oleh Rabb-Nya adalah sesuatu yang terbaik untuknya. 2. Tugas manusia. Manusia diciptakan Allah agar menyembah kepadanya. Kata menyembah sebagai terjemahan dari lafal abidya wudu ibadatun. Beribadah berarti menyadari dan mengaku bahwa manusia merupakan hamba Allah yang harus tunduk mengikuti kehendaknya secara sukarela dan tanpa paksaan. 3. Manusia sebagai khalifah. Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah. Sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia dan ketenangan akhirat. Jadi, manusia di atas bumi ini adalah sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya, yang ibadah itu adalah untuk mencapai kesenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. C. Islam dan moralitas. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang terkandung berkenaan dengan yang baik atau buruk. Moralitas berasal dari kaidah atau adat istiadat yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Kaidah dan istiadat ini bersifat eksternal dari individu masyarakat. Kaidah tersebut yang menjadikan motivasi atau legalitas perbuatan moral suatu masyarakat. Adapun faktor-faktor penentu moralitas suatu perbuatan adalah: 1. Kehendak sendiri. Secara hakikat moralitas suatu perbuatan apakah baik atau buruk terletak pada kehendak.
Jika kehendak menghendaki moralitas baik, maka akan muncul baik. Begitu juga sebaliknya. 2. Motif. Motif melekat pada diri pelaku suatu perbuatan. Motif berada pada pikiran pelaku untuk tujuan apa melakukan suatu perbuatan. Apabila seseorang mengarahkan perbuatannya terhadap suatu kehendak secara sadar, di samping perbuatan tersebut secara hakiki sudah mempunyai nilai moralitas, juga memperkuat moralitas dari pelaku perbuatan tersebut. D. Islam, keluarga, dan masyarakat. Keluarga berasal dari penyatuan antara pikiran-pikiran yang berbeda watak, sifat, dan perilaku yang menjadi suatu persepsi dan tujuan yang sama, serta dimulai dari hasrat dan keinginan individu-individu tersebut. Berikut beberapa karakteristik yang dimiliki oleh keluarga Islam. Di antaranya, 1. Di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik menyangkut individu maupun seluruh anggota keluarga. 2. Didirikan atas landasan ibadah, bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 3. Dapat menjadi teladan dan dambaan bagi masyarakat dan umat, tinggal dalam kesejukan iman dan kekayaan rohani. 4. Seluruh anggota keluarga merasakan surga, di dalamnya atau disebut juga baiti jannati. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Pelaksanaan pendidikan Islam dalam masyarakat bertujuan untuk membentuk masyarakat yang soleh. Masyarakat yang soleh adalah masyarakat yang percaya bahwa ia mempunyai risalah atau message untuk umat manusia, yaitu risalah keadilan, kebenaran, dan kebaikan yang akan kekal selama-lamanya, tidak terpengaruh faktor, waktu, dan tempat. Adapun masyarakat menurut sebagian para ahli dapat dibedakan sebagai berikut, diantaranya: 1. Masyarakat mutakun, yaitu masyarakat yang takut dan cinta serta hormat kepada Allah. 2. Masyarakat mukmin, yaitu masyarakat yang beriman pada Allah yang dinyatakan dengan pengikraran secara lisan diwujudkan dalam amal perbuatan. 3. Masyarakat muslim, yaitu masyarakat yang pasrah kepada ketentuan Allah dan penuh keikhlasan dan kesadaran. 4. Masyarakat muhsin, yaitu masyarakat yang selalu berbuat baik dan beribadah kepada Allah. 5. Masyarakat kafir, yaitu masyarakat yang mengingkari dan menolak kebenaran Allah. 6. Masyarakat musyrik, yaitu masyarakat yang menyekutukan Allah dan dianggap ada Tuhan selain Allah. 7. Masyarakat munafik, yaitu masyarakat yang bermuka dua dengan tanda-tanda suka berdusta, tidak menepati janji, dan suka berkhianat. 8. Masyarakat fasik, yaitu yang suka berbuat kerusakan dengan cara melanggar batas-batas ketentuan Allah. 9. Masyarakat zalim, yaitu masyarakat yang suka menganiaya termasuk terhadap dirinya sendiri. 10. Masyarakat mutraf, yaitu masyarakat yang tidak mensyukuri nikmat dan anugerah dari Allah. Dari ke-10 tipe masyarakat itu, yang termasuk masyarakat muslim, yang sebenarnya adalah masyarakat tipe pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hakikat politik ekonomi Islam. Hakikat politik ekonomi Islam merupakan suatu kebijakan hukum yang dirancang oleh pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, dapat menjamin memenuhi kebutuhan masyarakat, dan berlandaskan nilai-nilai syariat sebagai acuan parameter. Secara akademik, pembahasan politik ekonomi adalah hasil dari pengembangan dari hukum Islam yang mana terdapat di bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Dalam politik ekonomi Islam biasa disebut siasah maliyah. Dalam kata lain yakni tadakhul ad-daulah atau intervensi negara. Intervensi negara yang dimaksud oleh As-Sadr merupakan negara mengintervensi kegiatan ekonomi yang dapat menjamin adaptasi hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah bagian dari muamalah. Secara umum, di dalam konsep Islam harus memperhatikan prinsip tauhid,
khalifah, dan keadilan yang harus seimbang dapat diwujudkan dalam suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera. F. Hubungan umat Islam dengan pemeluk agama lain. 1. Dasar hubungan antara umat Islam dan pemeluk agama lain. Islam memandang seluruh manusia, apapun agama dan latar belakangnya, terikat dalam persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah yang mengharuskan mereka saling menjaga hak-hak masing-masing, mengasihani, tolong-menolong, berbuat adil, dan tidak menzalimi yang lain. 2. Mengedepankan budi pekerti yang baik. Dimanapun berada, terlebih di lingkungan yang plural, seorang muslim tidak dapat melepaskan dirinya dari hubungan sosial dengan pemeluk agama lain. Islam mengajarkan dalam setiap menjalin hubungan dan interaksi sosial dengan siapapun, baik muslim maupun non-muslim. Setiap muslim harus tampil dengan budi pekerti yang baik atau akhlakul karimah, tutur kata yang lembut, dan sikap yang penuh kesantunan dan kasih sayang atau rahmah. 3. Internalisasi semangat persaudaraan nasional atau ukhuwah watoniyah. Bangsa Indonesia disatukan oleh kehendak, cita-cita, atau tekad yang kuat untuk membangun masa depan dan hidup bersama sebagai warga negara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh elemen bangsa Indonesia disatukan dan meleburkan diri dalam satu ikatan kebangsaan atau persaudaraan sebangsa setanah air atau ukhuwah watoniyah, terlepas dari perbedaan agama dan latar belakang primordial lainnya. Sebagaimana Nabi SAW menyatukan seluruh penduduk Madinah dalam satu ikatan kebangsaan. 4. Kebebasan beragama, beribadah, dan mendirikan rumah ibadah. Agama Islam menjamin kebebasan beragama bagi setiap pemeluk agama lain. Dalam arti memaksakan non-muslim untuk memeluk agama Islam merupakan sebuah larangan. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La ikraha fid din. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Di sisi lain, problematika pendirian rumah ibadah di tengah-tengah masyarakat yang plural merupakan persoalan yang sensitif. Setiap peristiwa pengerusakan atau gangguan terhadap rumah ibadah ataupun aktivitas peribadatan selalu menimbulkan dampak kerenggangan antar pemeluk agama yang dapat merusak kerukunan di antara mereka, bahkan rawan menyulut konflik. Islam memberikan toleransi dan menjamin kebebasan terhadap pemeluk agama lain untuk melakukan kegiatan keagamaan dan beribadah sesuai keyakinannya. Begitu pula terhadap pendirian tempat ibadah. Namun, kebebasan tersebut tetap harus mempertimbangkan kebutuhan terhadap rumah ibadah serta harus sesuai perundang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. 5. Tidak mengganggu, merendahkan, menistakan, atau menghina simbol-simbol agama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, Fala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwum bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu memati sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. 6. Menghormati hak mereka sebagai warga negara Indonesia, seperti hak memilih pekerjaan, memeluk agama, dan beribadah sesuai keyakinannya, berpolitik, keadilan hukum, dan sebagainya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.